Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca daripada tulisan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani yang dirilis pada tanggal 7 Oktober 2024. Berarti kemarin ya saudara sekalian, hari Senin ya. Nah, jadi dalam tulisan beliau yang berjudul Sejarawan Yaman Al-Barihi di abad 9 Hijriah tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa sekali. Nah, jadi nanti kita akan menyaksikan kira-kira pada abad ke-9 oleh sejarawan Yaman yang bernama Al-Barihi. Nah, beliau merupakan sejarawan terkenal ya. Ternyata tidak mengisbat, tidak menyebutkan satu saja nama daripada klan Ba'alwi, saudara sekalian. Lalu siapa yang menyebutkan klan Ba'alwi ini? Jadi ini menjadi pertanyaan besar, saudara sekalian. Oke, langsung saja kita baca apa yang mau disampaikan oleh Kiai Haji Medan melalui tulisannya ya. Oke, saudara sekalian, ini dia. Salah seorang sejarawan Yaman yang mereportase para cendekiawan dan ulama Yaman adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi. Ia menulis sebuah kitab Tabaqat atau artinya kumpulan atau tingkatan. Para cendekiawan dan ulama Yaman dengan judul Tabaqat Sulaha Al-Yaman atau tingkatan atau kumpulan orang-orang soleh di Yaman. Oke, kira-kira adakah salah seorang daripada klan Ba'alwi yang tergolong orang soleh menurut sejarawan ini ya? Ya, lah kita lanjut. Ia menyelesaikan kitab tersebut tahun 867 Hijriah. Lalu kemudian Al-Barihi tinggal di Zabid, tidak jauh dari Janad, kota tempat tinggal Bahauddin Al-Janadi. Wafat pada tahun 732 Hijriah. Penulis kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk. Nah, jadi ini berarti pengarang kitab As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk ya saudara sekalian, yang sering disebut oleh Ki Haji Abdul Ghalib ya. Jadi kita lanjut, kitab ini bisa kita jadikan sebagai neraca apakah Ba'alwi sudah dikenal oleh sejarawan Yaman pada masa itu sebagai keturunan siapa? Oke, sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Sebagaimana kita tahu di sekitar tahun ditulisnya kitab itu 867 Hijriah, antara mundur 50 tahun dan maju di angka yang sama adalah masa-masa di mana nasab Alwi sedang dikonstruksi. Material bangunan baru dibelanjakan dan dikumpulkan dari As-Suluk. Lalu kemudian Tuhfat Az-Zaman 855 Hijriah masih menyebut Balwi sebagai sepupu keluarga Al-Ahdal. Dari sana nasab Alwi masih sebagai Ubaid bin Isa bin Alwi. Belum menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Abu Marwan yang disebut As-Suluk sebagai bagian keluarga Abu Alwi dioperasi amputasi oleh Tuhfat Az-Zaman agar tidak menjadi bagian keluarga Abu Alwi dan ditukar perannya menjadi guru fakih muqaddam. Oke, ini pembelokan sejarah berarti saudara sekalian ya. Lanjut. Ketika itu Ali As-Sakran telah menyugu kasus Ali bin Ba'alwi yang ditulis As-Suluk sebagai ulama yang selalu mengulangi salam kepada Nabi dan salatnya agar muat dimasukkan ke dalam lubang sejarah Al-Khali Al-Qasam. Lalu kemudian keberhasilan Ali As-Sakran yang begitu presisi menyugu dan memasukkan Ali bin Alwi ke dalam lubang sejarah Ali Kali Qasam. Kemudian dibredel tanpa perasaan oleh buku Kabzahan Nasab Ba'alwi tahun 2024. Berarti ini yang dikeluarkan oleh Robit Alawiyah ya. Yang diterbitkan Robit Alawiyah. Nah kan, dalam buku itu disebut bahwa Ali bin Ba'alwi itu bukanlah Ali Khali Qasam. Bagaimana hipotesa Ali As-Sakran, tetapi ia adalah Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Lihat buku Kabsahan Nasab Alwi halaman 38 sampai 37. Pemberedelan
itu dilakukan terkait analis penulis bahwa jika Ali bin Alwi itu kenapa? Adalah ahli Khali Qasam, maka sesuai dengan yang disebut as-suluk, ia harus mempunyai anak paman atau sepupu bernama Ali juga. Sedangkan Al-Khali Qasam tidak mempunyai paman sesuai dengan disebut kitab nasab milik internal Ba'alwi sendiri. Kakek dari Al-Khali Qasam yaitu Muhammad hanya mempunyai satu anak yaitu Alwi, ayah dari Ali Khali Qasam. Lihat Al-Burqah halaman 70. Bagaimana orang yang tidak mempunyai paman bisa mempunyai sepupu atau anak paman? Dari situ sangat jelas bahwa Ali bin Ali yang terdapat as-suluk itu bukan Ali Khali Qasam. Keberuntungan masih berpihak pada Ali Sokron, sehingga ia tidak bertubi-tubi di bredel keturunannya. Hal demikian karena akibat suatu hal yang entah apa itu nama lain yang terdapat dalam as-suluk. Ia tidak apa katanya? As-suluk tidak ia sugu sebagaimana Ali bin Ba'alwi. Jika ia juga coba menyuguh nama lainnya, maka akan dibredel kembali di tahun 2024 oleh tim Rabithah Alawiyah. Di tahun-tahun itu juga, kitab Tabaqat Al-Khawas 893 Hijriah menyebut keluarga Al-Ahdal dan Ba'alwi disebut keturunan Sayyidina Husain. Rupanya tulisan Tabaqat Al-Khawas itu membuka celah bahwa keduanya adalah sama-sama keturunan Ubaid bin Isa bin Alwi bin Hamham seperti dalam Tuhfah Az-Zaman. Akhirnya, kitab Tabaqat Al-Khawas versi cetak di polisi aksesoris bahwa antara Ba'alwi dan Al-Ahdal bertemu di satu kakek bernama Ja'far As-Shadiq. Dari perbedaan versi cetak dan versi manuskrip itu, kita bisa menjelaskan bahwa dalam versi manuskrip, antara Ba'alwi dan Al-Ahdal hanya disebutkan sama-sama keturunan Husain. Sedangkan dalam versi cetak yang diterbitkan oleh Al-Ahdar Al-Yamaniyah tahun 1986 Masehi, ditambah keterangan bahwa keduanya bertemu di kakek bersama, yaitu Ja'far As-Shadiq. Penambahan itu interpolasi bahwa keduanya bertemu di kakek bersama Ja'far. Ini adalah upaya mensinkronkan jalur silsilah Ba'alwi yang berubah dari masa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq kepada Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Karena jika tidak ada penampakan itu, karena jika tidak ada penambahan itu, maka perubahan jalur silsilah itu terlihat lucu, di mana dua saudara sepupu atau satu kakek kemudian silsilahnya berbeda. Dengan penambahan itu, maka dikesankan bahwa kalimat Ibnu Al-Alm, sepupu itu maksudnya bukan sepupu dekat, satu kakek ya, tapi sepupu jauh. Lalu siapa yang menambahi manuskrip itu? Silahkan tanyakan kepada Celengan Semar. Gus Wapi ya. Di tengah-tengah masifnya usaha konstruksi nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu, seorang sejarawan Yaman Al-Barihi, kita mulai ke pembahasan ya, yaitu 897 Hijriah, abad ke-9 ya, dapat menggambarkan kepada kita bagaimana keluarga Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf dikenal di abad ke-9 di tengah-tengah masyarakat Yaman. Dalam kitabnya Tabaqat Sulaha Al-Yaman, ia mereportase dua tokoh Ba'alwi, yaitu siapa ini? Dan jelas ya, Umar bin Abdurrahman ya. Bagaimana Al-Barihi memperkenalkan kepada kita tentang kedua tokoh dari keluarga Ba'alwi tersebut? Apakah ia menyebutkan sebagai keturunan Nabi atau tidak? Mari kita tengok bersama-sama. Reportase pertama Al-Barihi adalah tentang Ali bin Alwi sebagai berikut. Oke, artinya ya.
Sebagian dari mereka yang wafat di Khaban adalah Syekh Syamsuddin Ali bin Ali Al-Aba Alwi. Ia adalah dari kaum Sufi. Ia ia adalah dari kaum Sufi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan ahli ibadah, menjaga faedah-faedah dan kalung-kalung emas atau masalah-masalah berharga yang melapangkan dada dan membuat bahagia. Ia datang dari kotanya ke kota Aden. Kemudian terjadi suatu sehingga ia wafat di sana tahun 863. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat. Amin. Lihat Tabaqat Sulaha Al-Yaman halaman 175. Perhatikan apa yang diperkenalkan oleh Al-Barihi kepada kita tentang tokoh Balwi ini. Berasal dari kaum Sufi. Ia tidak diperkenalkan sebagai seorang sadat atau asyraf, tapi hanya sebagai kaum Sufi. Itu bisa bermakna ia termasuk dari golongan kaum Sufi. Atau berasal dari keluarga Sufi, bukan keluarga Nabi. Oke, ini asal muasal nenek moyang dari Segaf ya. Reportase kedua Barihi tentang tokoh Balwi adalah tentang sosok Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Ba'alwi. Ia mengatakan, dan dari orang-orang yang wafat di kota Taiz, dari orang-orang yang datang ke sana adalah Al-Faqih Al-Ajal Al-Fadil Taqiyuddin Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Aba Alwi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan. Ia menguasai ilmu-ilmu fikih dan nahwu. Ia nyantri di Al-Faqih Al-Alim Afifuddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Makramah, yang akan dijelaskan nanti dari ahli Aden. Ia membaca hadis kepadanya. Ia memujinya dengan akhlak yang baik dan baiknya pemahamannya dan kecerdasannya. Ia masyhur dengan keramat dan memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia dan ketinggian bertabat di sisi para Amirul Mukminin dari Bani Tahir. Ia wafat di bulan Ramadan yang diagungkan tahun 889 Hijriyah dan dimakamkan dari Al-Ajinad. Lihat halaman 262. Sekali lagi, tokoh Balwi ini tidak diperkenalkan sebagai sadat atau asyraf. Ia hanya diperkenalkan sebagai Al-Hadrami, orang Hadramaut. Ya, bagus. Berarti tidak ada yang diperkenalkan sebagai keturunan Nabi ya saudara sekalian. Kok bisa-bisanya di Indonesia disebut sebagai keturunan Nabi? Oke, lanjut. Kita sampai mana tadi? Jika Balwi berkilah tidak disebutkan sebagai sadat, itu bukan berarti ia bukan sadat. Betul, tetapi seorang penulis memiliki gaya penulisan yang dapat kita analisa dari struktur teks yang biasa ia sampaikan dalam sebuah pembahasan. Apakah Al-Barihi ketika menulis tokoh yang diketahuinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ia menyebutkan ketersambungan nasab kepada Nabi atau tidak? Setelah penulis menganalisa, ketika ia menyajikan pembahasan tentang tokoh yang memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan disebutkan ketersambungan nasabnya itu sebagai nasab Nabi. Oke. Nabi Muhammad SAW tidak percaya. Mari kita ambil beberapa sampel. Ketika menyebut Syarif Ali bin Muhammad, seorang keturunan Sultan Al-Alawiyah, bil ijma' min ghairi khilaf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Barihi mengatakan, sebagian dari mereka adalah Asy-Syarif Al-Hasib Al-Tahir Al-Arumah At-Tayyib Al-Khululah wa Al-Ummumah, seorang syarif yang berkedudukan tinggi, seorang yang bernasab bagus dan suci yang aromanya harum. Harum mewangi, baik dari jalur ibu maupun ayah. Syamsuddin Ali bin
Syarif Ruknuddin Muhammad yang nasabnya bersambung kepada Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani yang nasabnya terisbat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang ke Yaman tahun 792 Hijriah. Lihat halaman 339. Perhatikan ketika Al-Barihi mengetahui bahwa tokoh yang ditulisnya adalah keturunan Nabi, ia sebutkan ketersambungan nasab itu kepada Nabi dengan setinggi-tingginya. Penyebutan seperti ketika ia menyebut seorang keturunan Syekh Abdul Qadir seperti di atas, tetapi ketika menyebut tokoh Ba'alwi, ia tidak menyebut sebagai keturunan Nabi. Kenapa? Karena memang Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Luar biasa Kiai Haji ya, analisisnya cerdas juga ya. Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Itu kan baru satu sampel, masih ada tidak sampel yang lain. Baik, mari kita lihat kembali ketika Al-Barihi mereportase keturunan Nabi dari marga Al-Hadi Al-Hasani. Adapun ahli Sahan'a, maka yang pertama adalah Sayyid Asy-Syarif, ulama dan tokoh terkemuka Al-Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Lihat halaman 18. Lihat penyebutannya dengan As-Sayyid Asy-Syarif Al-Hasani. Seharusnya jika tokoh Ba'alwi itu dikenal sebagai keturunan Nabi, maka ia akan disebut As-Sayyid Asy-Syarif. Ya betul. Kenapa? Tapi tidak. Kenapa? Karena Ba'alwi ketika itu kita lanjut ya. Ketika itu di abad ke-9 Hijriah tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Kan baru 2 sampel, ada lagi tidak sampel yang lain? Ada. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Barihi untuk seorang tokoh dari marga Al-Fasi Al-Hasani. Banyak juga sampelnya. Dan sebagian dari mereka adalah Al-Qadi Al-Allamah Ar-Rahah Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Maliki Al-Fasi yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seorang imam dan hadis, ahli tahqiq yang menguasai semua ilmu yang diijma keagungannya. Oke, lihat halaman 349. Oke, kita lihat analisis Kiai Haji Madudin ya. Perhatikan, ia menyebutkan bahwa Muhammad bin Ahmad ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan baru 3, apakah ada sampel lain? Penulis sudah capek cari sejarah, cari sendiri saja. Yang jelas bukan hanya Al-Barihi ulama abad 9 yang tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Al-Makhrizi juga sama. Ya dalam kitab At-Turfat Al-Gharibah menyebut Ba'alwi hanya sebagai Arab Hadramaut, bukan keturunan Nabi. Walaupun ternyata hari ini kita tahu dari hasil tes DNA bahwa kalimat Al-Mukrizi itu salah. Ba'alwi Abdurrahman As-Sogab ternyata bukan dari Arab Hadramaut. Tes DNA-nya menunjukkan mereka pendatang dari India atau Kaukasus atau Iran atau Turki. Bukan asli dari Yaman yang penuh barokah. Karena apa? Karena yang penuh barokah. Karena haplogrup orang asli Yaman itu rata-rata satu haplo dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu J. Sedangkan beliau itu haplogrupnya G. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, saudara sekalian, itu tadi kita sudah membaca tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mudah-mudahan sangat mengejutkan kita bahwa ternyata seorang sejarawan Yaman yang terkenal, yaitu yang bernama Al-Barihi, beliau hidup pada abad ke-9 Hijriah, yang ternyata tidak menyebutkan bahwa Ba'alwi itu merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari tulisan yang tadi, kita sudah jelas melihat bahwa saudara sekalian, ketika Al-Barihi ini, ketika dianalisis oleh Kiai Haji Imaduddin dengan luar biasa, cerdas beliau ya. Bagaimana ketika Al-Barihi ini menyebutkan nama-nama yang memang bersambung
kepada nasab Nabi Muhammad SAW itu pasti ada Al-Hasani atau Al-Husaini, saudara sekalian. Luar biasa, pasti beliau akan menyebutkan nasabnya itu ketersambungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya saja salah satunya keturunan yang siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Pasti disebutkan. Tapi kalau menyebutkan Ba'alwi, tokoh Ba'alwi, apalagi tokoh Asgaf tadi, yang kita lihat tulisan itu berasal dari bukan dari Yaman Hadrami ya. Tapi itu pendatang, asalnya pendatang dari India, saudara sekalian, ya dari kalau tidak salah dari Kaukasus ya, kalau tidak salah. Oke, itu tadi analisis KJ Umaruddin yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.